Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neta Renata dengan NIM 240100077 dari kelas A2 Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di IKIP Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori kepribadian menurut Erik Erikson. Nah, simak videonya yuk. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang Erikson. Satu, Erikson seorang tokoh psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 1902. Yang kedua, Erikson juga seorang Kristen. Ketiga, Erikson mencoba menjadi ahli pakar Eropa pada tahun 1920 sampai 1927. Yang keempat, Erikson bergabung bersama lembaga Freud hingga tahun 1933. Yang kelima, dengan ketertarikannya terhadap dunia anak-anak, Erikson juga melanjutkan pendidikan non-formalnya hingga akhirnya menjadi seorang profesor dan membuka praktik psikoanalisis untuk anak-anak. 6. Mengajar di Universitas California pada tahun 1939. Yang terakhir, Erikson juga meninggal pada tahun 1994. Struktur teori kepribadian menurut Erik Erikson. Erikson membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan baru pada setiap tahap kehidupan dengan cara yang kreatif. Ketika menemukan hambatan, ego akan bertahan dan bereaksi dengan menggabungkan potensi yang ada pada diri dan kesempatan yang disediakan oleh lingkungan. Ego yang baik memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada faktualisasi. Faktualisasi adalah kumpulan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan yang berbentuk data dan fakta. Yang kedua ada universalitas. Universalitas adalah pengkombinasian pandangan alam dengan sesuatu yang dianggap konkret dan praktis. Tiga, ada aktualitas. Aktualitas adalah realitas masa kini yang berusaha mengembangkan cara baru untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi, menjadi lebih efektif, terprogres, dan prospektif. Struktur kepribadian yang kedua ada ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional ini adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya itu hubungan ibu dan anak. Jika ada pengaruh masyarakat, Erikson memandang bahwa kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan histori akal. Erikson menyatakan bahwa potensi yang dimiliki individu adalah ego yang muncul bersama kelahiran dan harus ditegakkan dalam lingkungan budaya. Anak yang disuruh dalam budaya masyarakat berbeda cenderung akan membentuk kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan budaya sendiri. 8 tahapan perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Tahapan yang pertama ada tahap bayi pada usia 0 sampai 1 tahun, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Inilah waktu ketika anak paling tidak berdaya, ketika ia menyadari ibunya akan masih menyusui pada usia 0 sampai biasanya sampai 2 tahun. Terus ibunya akan memberi makan MPASI awal pada usia 6 bulan sampai seterusnya. Nah, secara teratur mereka belajar memperoleh identitas ego yang pertama, yaitu perasaan kepercayaan dasar sintonik. Sebaliknya, kalau tidak ada kesesuaian antara kebutuhan sensori oral dengan lingkungan, bayi akan mengembangkan ketidakpercayaan dasar distonik. Perbandingan antara sistonik dan distonik menjadi dasar kemampuan orang menyesuaikan diri dan memakai ketidakpercayaan sebagai kesiapan mengalami bahaya dan ketidaknyamanan. Konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan memunculkan harapan. Tahap yang kedua, tahap anak-anak pada usia 1 tahun sampai 3 tahun, otonomi versus rasa ragu dan malu. Pada tahun kedua, penyesuaian psikososial terpusat pada otot uretal. Anak belajar mengontrol tubuh, nilai sistonik dari keberhasilan menguasai otot tubuh sesuai dengan tuntunan lingkungan memberi identitas ego, yaitu otonomi. Sebaliknya, kegagalan atau distonik memperkuat malu dan ragu yang akan tertinggal di dalam diri anak seumur hidupnya. Selama tahap ini, anak akan cepat belajar keterampilan dan anak sekarang bisa memutuskan dirinya untuk melakukan sesuatu atau tidak, maka muncul kekuatan dasar kemampuan yaitu keinginan.
Tahap yang ketiga ada tahap bermain pada usia 3-5 tahun, imajinatif versus rasa bersalah. Pada usia bermain ini, anak diikuti dengan peningkatan dalam aktivitas motoriknya. Anak bisa bergerak dengan mudah seperti berlari, meloncat, memanjat tanpa berusaha serius, di mana permainan mereka menunjukkan inisiatif dan imajinatif. Anak menggunakan inisiatif untuk memilih dan mengejar berbagai tujuan. Jika orang tua menguatkan perilaku yang diinisiatifkan oleh anak sendiri, maka mereka akan meninggalkan tahap ini dengan inisiatif yang sehat. Namun, jika orang tua mengolok atau mengejek, tidak mempedulikan atau memarahi perilaku dan imajinasi yang diinisiatifkan sendiri oleh anak, maka anak akan cenderung mengalami rasa bersalah. Yang keempat, ada tahap sekolah pada usia 6-11 tahun, kompetensi versus inferioritas. Ketika anak bermain dan bekerja kelas, mempelajari pelajarannya seperti berbudayaannya dan mempelajari strategi interaksi sosialnya, mereka mulai membentuk gambaran tentang diri sendiri, berketerampilan atau tidak. Jika mengembangkan rasa kegigihan, mereka akan mengembangkan perasaan inferioritas, menyebabkan mereka hilang keyakinan akan kemampuan diri mereka untuk bisa menjadi anggota masyarakat yang memberikan sebuah kontribusi. Yang kelima, ada tahap remaja pada usia 12-15 tahun, identitas versus kebingungan peran. Pubertas menjadi aspek psikososial yang penting bukan karena kematangan seksual, tetapi karena pubertas memicu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Menurut Erikson, identitas muncul dari penegasan identifikasi masa pada anak-anak dan sejarah yang berkaitan dengan kesediaan menerima standar ketentuan. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang sudah dikumpulkan tentang diri dan masyarakat, mereka akhirnya meningkatkan mereka pada komitmen sejumlah strategi untuk menjalani hidup dan memperoleh sebuah identitas. Yang keenam, ada tahap dewasa awal pada usia 19 tahun sampai 35 tahun, keintiman versus isolasi. Menurut Erikson, yang normal bagi dewasa muda terdiri atas sebagian besar sanggup mencintai dan bekerja secara efektif. Krisis psikososial yang terjadi yaitu keintiman versus isolasi. Keintiman adalah kemampuan untuk menyatukan identitas diri dengan identitas orang lain tanpa ketakutan kehilangan identitas diri itu. Sedangkan isolasi adalah ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya. Krisis antara keintiman dengan isolasi akan menghasilkan cinta yang memuat keintiman dan sedikit isolasi. Yang ketujuh, tahap dewasa usia 35-55 tahun, generatif versus stagnasi. Individu yang mengembangkan sebuah identitas yang positif dan menjalani hidup yang produktif dan bahagia akan berusaha melanjutkan situasi-situasi yang sudah menyebabkan hidup demikian ke generasi berikutnya. Sebaliknya, siklus generativitas akan lumpuh jika orang terlalu mementingkan diri sendiri dan perkembangan budaya menjadi terhenti. Disebut stagnasi. Kepedulian merupakan kekuatan dasar tahap ini yang membutuhkan semua kekuatan dasar ego sebelumnya. Kebalikan dari kepedulian adalah penolakan yang diwujudkan dalam bentuk mementingkan diri sendiri. Yang kedelapan, ada tahap dewasa akhir 55 ke atas, integritas. Tahap yang kedelapan, ada tahap dewasa akhir pada usia 55 tahun ke atas, integritas versus keputusasaan. Orang yang memiliki identitas ego yang kuat akan mencapai integritas, yaitu kemampuan menyatukan perasaan kekuatan dan mengurangi kekuatan fisik dan intelektual. Integritas ego sering dipertahankan ketika orang telah kehilangan aspek yang akrab dengan dirinya, sehingga muncul tekanan dan orang akan merasa putus asa.
Orang dengan kebijaksanaan yang matang tetap mempertahankan integritasnya ketika kemampuan fisik dan mental menurun. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan perkataan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.